Selamat sore Pak, dan terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Evani Iqbal Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 270235293 akan memaparkan hasil proyek mata kuliah karakter building agama yang bertujuan untuk menggali bagaimana keberagaman agama dapat menjadi kekuatan positif dalam dunia bisnis. Perkenalkan, saya Muhammad Fani Baramadhani. Saat ini berdomisili di Surabaya. Untuk kegiatan sehari-hari saya bekerja di bidang network infrastruktur teknologi, khususnya di internet service provider. Latar belakang dunia kerja saat ini semakin terbuka dan multikultural. Disinilah keragaman agama menjadi realitas yang tidak bisa dihindari. Tentu, keragaman ini membawa dampak ganda. Di sisi positif, keberagaman itu sendiri memperkaya nilai-nilai organisasi seperti empati dan toleransi. Karyawan merasa dihargai dan bekerja dalam lingkungan yang inklusif. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangannya, yaitu diskriminasi terhadap minoritas, konflik karena perbedaan hari ibadah, atau ketegangan dalam penjadwalan adalah contoh real gesekan yang bisa muncul jika keberagaman ini tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran organisasi dan kepemimpinan inklusif untuk mengarahkan perbedaan ini menjadi kekuatan yang menyatukan. Masuk ke rumusan masalah. Poin selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan kunci yang menjadi kerangka kerja kami dalam proyek ini. Pertama, bagaimana pengaruh keberagaman agama terhadap dinamika hubungan lingkungan kerja antar pegawai dan multikultural. Kedua, seperti apa kebijakan perusahaan yang efektif untuk mendorong toleransi dan inklusivitas. Ketiga, bagaimana potensi konflik antar umat beragama dapat muncul di tempat kerja dan strategi apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Kami juga ingin melihat sejauh mana perbedaan keyakinan mempengaruhi produktivitas dan kerja sama tim, serta peran penting kepemimpinan dalam menciptakan budaya kerja yang harmonis. Berikut saya sampaikan hasil temuan kami di lapangan setelah dibuatnya laporan tugas kami yang sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan wawancara dengan Ibu Sinta, Direktur Utama sebuah perusahaan distribusi nasional yang telah berdiri lebih dari 45 tahun dan memiliki lebih dari 2.500 karyawan dari berbagai agama. Jadi beliau mengaku bahwa perusahaan memiliki karyawan Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan dari kepercayaan lokal juga yang juga dianggap oleh aset oleh perusahaan itu sendiri. Beliau menyampaikan bahwa perbedaan keyakinan bukan hambatan, tapi sumber kekuatan itu sendiri. Contohnya saat Idul Fitri, karyawan non-Muslim membantu operasional yang menggantikan yang Muslim, dan begitu juga sebaliknya. Sebaliknya saat Natal atau Waisak, karyawan Muslim mengambil peran untuk menggantikan karyawan yang non-Muslim. Perusahaan membangun budaya saling menghormati, bukan hanya melalui kebijakan, tapi lewat kesadaran bersama bahwa keberagaman adalah nilai kemanusiaan yang luhur. Ibu Sinta juga menekankan bahwa tim yang paling beragam justru menghasilkan ide-ide paling kreatif dan tangguh saat menghadapi krisis. Ini menurut kami membuktikan bahwa keberagaman yang dikelola dengan hati bisa menjadi kekuatan organisasi yang sesungguhnya. Kita menuju ke poin selanjutnya, yaitu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Berdasarkan wawancara dan studi literatur, kelompok kami menyusun beberapa solusi konkret yang dapat diterapkan oleh perusahaan lain, yaitu pertama adalah perusahaan perlu menyelenggarakan pelatihan keberagaman dan toleransi secara rutin. Edukasi ini penting untuk membangun kesadaran lintas budaya dan iman. Kedua, kebijakan inklusif seperti penyediaan ruang ibadah,
hari cuti hari raya yang adil dan sistem promosi yang objektif perlu ditegakkan secara konsisten dalam internal perusahaan. Ketiga, perlu dibentuk forum lintas iman sebagai ruang diskusi dan dialog terbuka yang mencegah konflik dan memperkuat kohesi sosial. Solusi-solusi ini tidak hanya menanggulangi konflik, tapi juga berfungsi sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan organisasi yang harmonis dan adaptif. Untuk selanjutnya adalah refleksi pribadi dari saya, terlebih dari kelompok kami, terlebih dari saya sendiri. Saya belajar bahwa nilai-nilai toleransi dan kemitraan tidak hanya penting dalam konteks negara atau lembaga besar, tapi justru dimulai dari lingkungan kerja kecil di mana setiap perbedaan hidup berdampingan setiap hari itu sangat-sangat memiliki peran besar dalam kehidupan kita. Melalui proyek ini kami menyadari bahwa menghormati perbedaan bukan hanya sikap pasif, tapi juga perlu diwujudkan dalam tindakan aktif yang membangun hubungan lintas iman dan saling memperkuat. Refleksi ini selaras dengan SDG ke-17 yaitu Partnership for the Goals, nilai-nilai kolaborasi, saling menghormati dan solidaritas yang kami temukan di tempat kerja adalah gambaran nyata bagaimana visi pembangunan berkelanjutan bisa dimulai dari organisasi kecil. Kami percaya dan saya juga percaya toleransi yang hidup dalam tindakan adalah fondasi untuk masa depan dunia kerja yang damai, inklusif, dan produktif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak dapat kesalahan dari pengucapan dan penyampaian saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih.